Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Sri Wahyuni dari kelas 11 Kimia Analis 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang spektrofotometer UV-Vis. Spektrofotometer UV-Vis merupakan spektrofotometer yang digunakan untuk pengukuran di daerah ultraviolet dan sinar tampak oleh suatu senyawa. Spektrofotometer UV-Vis merupakan gabungan antara spektrofotometri ultraviolet dan visible, menggunakan dua sumber cahaya berbeda, yaitu sumber cahaya ultraviolet dan visible. Spektrofotometer UV-Vis banyak dimanfaatkan seperti dalam analisis logam berbahaya, dalam sampel pangan, atau bahan yang sering digunakan dalam kehidupan. Selanjutnya, prinsip kerja spektrofotometri UV-Vis adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Besar energi yang diserap tertentu dan menyebabkan elektron tereksitasi dari ground state ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi lebih tinggi. Serapan tidak terjadi seketika pada daerah ultraviolet atau sampai visible untuk semua struktur elektronik, tetapi hanya pada sistem-sistem terkonjugasi struktur elektronik dengan adanya ikatan P dan non-bonding elektron. Kemudian, hubungan panjang gelombang, frekuensi, dan energi. Panjang gelombang dapat diartikan jarak antara dua lembah atau dua posisi lain yang identik. Dengan dalam gelombang titik, gelombang elektromagnetik dapat digambarkan sebagai puncak. Puncak gelombang ini bergerak dari kiri ke kanan. Frekuensi memiliki hubungan berbanding lurus antara energi dari cahaya dengan frekuensi cahaya. Ada perbandingan terbalik antara energi dari cahaya dengan panjang gelombang cahaya tersebut. Dengan demikian, bahwa pada frekuensi yang lebih tinggi, maka energi sinar akan lebih tinggi. Sebaliknya, pada panjang gelombang yang tinggi, justru energi dari suatu cahaya akan lebih kecil. Selanjutnya, hukum Lambert-Beer menyatakan hubungan linear antara absorban dengan konsentrasi larutan analit dan berbanding terbalik dengan transmitan. Dalam hukum Lambert-Beer tersebut ada beberapa pembatasan, yaitu sinar yang digunakan dianggap monokromatis. Penyerapan terjadi dalam suatu volume yang mempunyai penampang yang sama. Senyawa yang menyerap dalam larutan tersebut tidak tergantung terhadap yang lain. Dalam larutan tersebut tidak terjadi fluoresensi atau fosforisensi. Indeks bias tidak bergantung pada konsentrasi larutan. Selanjutnya, komponen-komponen pokok spektrometer terdiri dari 4 bagian penting, yaitu sumber radiasi atau cahaya, monokromator, tempat cuplikan atau kuvet, dan detektor. Cara kerja spektrofotometer yaitu sinar dari sumber radiasi diteruskan menuju monokromator. Cahaya dari monokromator diarahkan terpisah melalui sampel dengan sebuah cermin berotasi. Detektor menerima cahaya dari sampel secara bergantian. Selanjutnya, penentuan kadar analit spektrofotometer UV-Vis. Sampel yang diuji dengan spektrofotometri merupakan sampel sebenarnya atau bukan sampel simulasi. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pengujian sampel perlu dilakukan preparasi terlebih dahulu. Khusus untuk pengukuran kadar analit dengan spektrofotometer visible, selain cair dan bebas pengotor, sampel harus berwarna.
Oleh karena itu, untuk sampel padat perlu dilakukan pengecilan ukuran pelarutan atau ekstraksi homogen dan perlakuan lain yang sangat tergantung dari sampel yang diuji.